Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Di masa pandemi ini, jangan lupa kita harus sering-sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan hindari kerumunan. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita cek kehadiran dulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran 1. Kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ada pertanyaan. Adakah di sini yang tahu pengertian dari pekerjaan? Ya, benar. Pekerjaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang berupa uang, dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing ya dengan pekerjaan. Kan ayah ibu pasti bekerja kan? Ya, seperti itu. Ayah ibu bekerja untuk mendapatkan uang, dan uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya kita akan ke materi berbagai pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Nah, di sini kita akan belajar di 3 daerah. Yang pertama yaitu daerah pegunungan, yang kedua yaitu daerah perkotaan, dan yang ketiga yaitu daerah pantai. Nah, di sini kita akan ke daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan itu terkenal dengan kondisi alam yang apa anak-anak? Ya, benar. Kondisi alam yang dingin. Nah, di situ sangat cocok digunakan untuk perkebunan. Anak-anak pernah kan berwisata ke pegunungan? Ya, ada yang pernah ya. Di situ pasti ada perkebunan apa? Biasanya perkebunan teh, perkebunan kopi, maupun perkebunan sayuran. Nah, perkebunan-perkebunan itu diolah atau dikerjakan oleh seorang petani. Kalau di perkebunan teh jadinya petani teh, kalau di perkebunan kopi yang mengerjakan petani kopi, kalau di perkebunan sayur yang mengerjakan petani sayur. Nah, di pegunungan juga ada wisata. Nah, di situ pasti memerlukan seorang pemandu wisata. Jadi pekerjaan di daerah pegunungan biasanya apa? Petani, pemandu wisata, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu jenis pekerjaan di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan itu terkenal dengan gedung-gedung yang tinggi. Seperti apa? Gedung sekolah, gedung perkantoran. Nah, dari gedung tersebut ada yang merancang. Disebut apa? Ya, arsitektur. Lalu, kalau di perkotaan itu, kalau di sekolah, berarti ada siapa? Ada guru, kepala sekolah. Nah, lalu kalau di gedung kampus, kuliah, bangku perkuliahan, ada siapa anak-anak? Ya, benar, dosen. Nah, jadi di perkotaan jenis pekerjaannya ada arsitek, guru, dosen, ada juga apa? Sopir. Nah, sopir angkutan umum seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke daerah pantai. Di daerah pantai pasti ada pantainya ya. Nah, di situ ada orang yang mencari ikan. Biasa disebut dengan apa anak-anak? Ya, benar, nelayan. Nah, di daerah pantai
seseorang yang mencari ikan itu disebut nelayan. Dan juga di daerah pantai itu kan tempat wisata, jadi ada seorang pemandu wisata, ada juga pedagang yang jualan di pantai. Jadi jenis pekerjaan yang ada di pantai itu ada nelayan, ada pemandu wisata, ada pedagang. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak anak-anak? Alhamdulillah, kalau begitu sudah jelas ya. Di halaman 1 dan 3 ada bacaan tempat hidup tanaman teh. Dan di situ ada soal, nanti dikerjakan ya dan dikumpulkan di akhir. Selanjutnya kita ke halaman 4. Di halaman 4 kita akan mengisi peta konsep atau peta pikiran. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang alam. Pengertian dari alam sendiri ada yang tahu anak-anak? Ya, benar. Alam yaitu sebuah tempat tinggal untuk makhluk hidup. Jadi, alam tidak bisa dipisahkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup sendiri ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Di alam ada sumber kekayaan. Nah, sumber kekayaan itu disebut dengan sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA. Sumber daya alam tersebut yang berpengaruh untuk manusia. Seperti sumber daya alam kan ada 2. Yang pertama sumber daya alam hayati dan yang kedua sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati meliputi tumbuhan dan tanaman. Mohon maaf, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan atau tanaman itu contohnya sayur. Sayur digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lagi hewan seperti ikan atau ayam dimakan oleh manusia, itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi manusia sangat bergantung sekali dengan alam. Contoh lagi sumber daya alam non hayati, ada udara, matahari, air. Air juga termasuk sumber kehidupan bagi manusia. Hewan pun juga membutuhkan air, tanaman juga membutuhkan air. Ada lagi matahari. Matahari sebagai sumber atau sumber energi bagi manusia. Nah, maka dari itu manusia tidak bisa tanpa alam. Manusia sangat membutuhkan alam. Maka dari itu kita sebagai manusia wajib menjaga dan melestarikannya. Cara kita menjaga itu dengan apa? Ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi. Kalau kita membutuhkan air ya kita perlukan secukupnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan materi sudah tersampaikan. Kesimpulan hari ini kita telah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal di daerah pegunungan, perkotaan, dan pantai. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang alam, cara menjaga alam dan melestarikannya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan PR-nya dan nanti dikumpulkan ke ibu. Jangan lupa terus belajar ya. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.